magnet, jadi kebalikannya. Jadi induksi itu maksudnya listrik yang terjadi ketika ada medan magnet. Yang diubah-ubah tapi yang berubah-ubah, medan magnetnya harus berubah-ubah supaya bisa jadi induksi elektromagnetik. Ini tentang hipotesisnya Michael Faraday, bisa kalian baca sendiri. Tegangan yang diakibatkan karena induksi elektromagnetik namanya adalah gaya gerak listrik induksi. Ini, silakan ini dibaca. Bisa dilakukan atau diperbanyak atau diperbesar. Jadi listrik karena magnet itu bisa diperbesar ketika jumlah lilitan kumparannya diperbesar. Misalnya ini kumparan, ada kawat di jumlah lilitannya diperbanyak. Berarti tali kawat itu harus banyak supaya listrik yang didapat juga banyak. Mempercepat gerakan magnet ke dalam atau keluar kumparan. Jadi gaya gerak listrik ini bisa terjadi 3 jenis. Yang pertama, memperbanyak jumlah lilitan kumparan. Jadi kawat di sini itu harus banyak. Yang kedua, mempercepat gerakan magnet ke dalam atau keluar kumparan. Gimana ya caranya menulis ya? Oke, saya gambar saja. Misalnya ini adalah magnet U. Jadi magnet itu ada banyak bentuknya. Contohnya ini magnet U. Kemudian ini ada kawat dan di sini ada lilitan-lilitan kawat. Supaya timbul arus listrik, ini yang saya gambar merah-merah ini tuh harus digerakkan keluar dan ke dalam. Masuk, keluar, baru terjadi listrik. Paham sampai sini? Ini bisa kalian baca sendiri. Nanti di SMA akan mempelajari ini lebih jelas lagi jika kalian masuk jurusan IPA. Ini adalah rumusnya untuk mencari GGL induksi atau tegangan induksi. Rumus yang pertama adalah E sama dengan N dikali delta flux per delta T. Yang kayak ini tuh. Ini membacanya delta flux. Flux magnet dengan satuan Weber atau Wb. Apa tuh flux magnet itu? Garis gaya magnet. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tapi bisa dikira-kira. Flux magnet atau garis gaya magnet. Kalau di magnet itu, flux magnet itu yang ini loh. Ini yang keluar masuk tadi. Ini flux magnetnya. Jadi, untuk mencari tegangan atau GGL induksi, rumusnya adalah negatif N kali delta flux per delta T. Tanda negatif menunjukkan arah gaya gerak listrik. Jadi, kalau misalnya nanti dapat soal seperti ini, tinggal dikasih tanda negatif saja. Kalian menghitung yang ini saja. Tandanya tidak perlu diperhatikan. Lanjut, rumus yang lain adalah B kali L kali V. B adalah kuat medan listrik atau Tesla. L adalah panjang kumparan atau panjang lilitan kawat. V adalah kecepatan gerak kumparan. Maksudnya kecepatan keluar masuknya kumparan. Nah, sampai situ saja.
nanti. Oke, lanjut. Kita ke dinamo dan generator. Apa namanya? Aplikasinya GGL induksi atau GGL listrik karena magnet itu paling sering dilihat ketika di dinamo sepeda. Dinamo sepeda itu kan kalau misalnya kalian menggerakkan sepeda di malam hari, dinamonya digesekkan ke roda, itu pasti lampunya itu nyala. Nah, kenapa kok nyala? Kalian pernah nggak berpikir seperti itu? Di dalam dinamo itu nggak ada baterainya loh. Tapi bisa menyala kenapa? Karena kena gesekan itu loh. Iya, betul sekali. Jadi di magnetnya itu, di dalam dinamo itu ada magnetnya. Oh, ini magnetnya di dinamo. Magnetnya ini bergerak-gerak sesuai dengan gerakan gesekan pada roda. Jadi ini kan yang bergesekan dengan roda. Nah, itu ada batangnya, ada sumbu pemutarnya yang menghubungkan ke magnet. Jadi kalau magnetnya berputar, nanti akan ada arus listriknya di daerah sini. Kalau magnetnya tidak berputar, di sini tuh nggak ada listriknya. Tapi kalau magnetnya berputar, di sini ada listriknya. Listrik ini digunakan untuk menyalakan lampu. Makanya semakin cepat kalian mengayuh, lampunya semakin terang. Kalau misalnya kalian tiba-tiba berhenti, lampunya juga mati. Kayak gitu. Itu mati. Cara kerjanya dinamo. Secara sederhana pakai bahasa saya sendiri. Silakan dibaca sendiri kalau misalnya kalian belum mengerti. Lanjutkan ke generator. Generator itu alat yang bisa mengubah energi gerak menjadi energi listrik dalam skala besar. Contohnya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Jadi kenapa kok PLTA itu bisa memasok listrik yang sangat besar? Karena ada generator ini. Jadi nggak ada baterai sebesar itu yang bisa memasok listrik dari Jawa ke Bali, itu nggak ada. Ya kita harus pakai generator ini dengan susunan rangkaiannya seperti ini. Ini adalah magnet dan ini adalah kumparannya atau kawate. Kalau di dinamo tadi yang bergerak adalah magnet. Kalau di generator yang bergerak adalah kawat. Itu bedanya. Beda yang kedua, di dinamo tadi arus listriknya itu cuma satu arah. Maksudnya satu arah itu hanya ada kutub positif sama negatif saja. Jadi kutub positif terus sampai kapanpun tuh kutub positif terus. Tapi kalau dua arah, ada suatu saat di mana kutubnya itu bisa jadi kutub positif, listrik, juga suatu saat kutub itu bisa jadi negatif. Jadi bolak-balik. Nanti kalian pelajari ini di SMA. Saya cuma memberikan beberapa pengetahuan saja. Oke. Saya ulangi. Kalau di dinamo, yang bergerak adalah magnetnya. Magnet bergerak di sekitar kumparan atau kawat. Kalau di generator, kumparan yang bergerak di sekitar magnet. Lanjut. Kita ke transformator. Transformator adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Jadi suatu saat, ada saat-saat di mana listriknya harus dinaikkan. Ada saat-saat di mana listriknya harus diturunkan. Nah, alatnya itu namanya transformator. Kenapa kok perlu dinaikkan? Kenapa perlu diturunkan tegangannya? Kan harus sesuai dengan itu. Jumlah kapasitas. Itu juga bisa. Jumlah permintaan listriknya.
Kan ada tuh misalnya kalau dari rumah 450 volt 900. Nah, itu untuk menaikkan, menurunkan voltnya itu harus pakai transformator. Gitu dah pokoknya. Transformator ini bisa dibaca sendiri. Jumlah lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer. Lilitan sekunder, lilitan primer, tegangan sekunder, tegangan primer. Apa atau Bu itu? Oke, sudah ada gambarnya. Saya kasih gambar kalau gitu. Bentar. Waktunya tinggal sedikit. Ini silakan dipelajari sendiri. Saya cuma memberikan pengantar. Transformator itu bentuknya seperti ini. Buku ada begini. Ini kotak. Ini tuh aduh, bentar. Biar lebih bagus. Nah, transformator itu bentuknya begini. Ini namanya kumparan. Ini juga kumparan. Kalau dilihat pun jelek, jadi lilitan-lilitan ini yang sebelah sini lebih banyak daripada lilitan yang di sini, ya kan? Ya. Oke. Jika yang lilitan sebelah sini ini dihubungkan dengan baterai misalnya, atau dihubungkan dengan generator atau dinamo. Dan ini dihubungkan dengan alat listrik. Apa ya? Misalnya ini setrika. Yang dihubungkan dengan sumber arus, ini sumber arus listrik. Sumber yang dihubungkan dengan sumber kita namai sebagai kumparan primer. Yang dihubungkan dengan alat listrik dinamai dengan sekunder. Kalau kumparan primernya lilitannya lebih banyak daripada kumparan sekunder, berarti ini namanya step down. Ini namanya step down. Paham? Step down. Clear. Sekarang kita ganti ke step up. Selain step up, selain step down, ada juga namanya step up. Kalau step up tuh gambarnya begini. Ini misalnya ke alat listrik. Ini alat. Kalau step up berarti kumparan primer lilitannya lebih kecil daripada kumparan sekunder. Jadi naik. Kayak gini, lilitan. Jumlah lilitan primer
lebih kecil daripada jumlah lintah primer. Berarti ini cirinya step up atau transformator naik. Itu saya clear. Paham ya dari sini? Ini adalah hubungan antara jumlah lilitan kumparan dan gaya gerak listrik induksi. Kalau misalnya kumparan primernya, ini rumusnya begini. Jadi NP per NS sama dengan VP per VS. Jumlah lilitan kumparan primer, ini yang jumlah lilitan kumparan primer. N itu adalah jumlah lilitan. V adalah tegangan. P adalah daya. V itu tegangan. I adalah kuat arus. Ini silakan dipelajari sendiri. Kalau misalnya nanti kalian ada yang bertanya, silakan lewat chat pribadi saja ya tentang ini. Karena waktunya sudah habis, kalian juga perlu istirahat. Sampai sini saja pembahasan tentang induksi elektromagnetiknya. Setelah ini akan saya berikan soal sebanyak 10 soal. Kalian bisa memilih 10 soal. Kalian bisa memilih 8 soal. 8 soal, Ibu dikurangi 2 saja ya. Kurang, Bu. 5. 5 aja, Bu, 5. 5 tapi Ya, nggak boleh. 5 tapi boleh buka buku. Mantap. Loh kan iya bener. Kan boleh buka buku dong. Ya, 5 aja, Bu, 5. 5 ya, Bu. 5. 8. 5 Bu gak pren adeng. Dikumpulkan buku. Kasih loh. 8 ini nanggung loh, Bu. Nah, kan Bu. 10 kalau gitu ya. 5. Ini nanggung jadi 10. Loh, bener Nanggung. 10. 8. Enggak. 10 entek kabeh. 5 lah. Cek akeh. Bentar. Nanggung jadi 10 aja. Kan tapi dikumpulin datang Bu. Kumpulkan berapa Dikumpulkan Enggak 8. 2 minggu. Minggu depan. Wis 5 2 minggu. Ayo wes Dikumpulkan minggu depan. Jangan minggu depan, Bu. Minggu sekarang. Wah, Iya sebentar Mas. dulu. Lu jangan. Kumpulkan kapan, Bu? Belum. Tahun depan. Berarti nggak lulus nggak apa-apa. Weh, jangan. Joshua tidak lulus karena tidak menyelesaikan soal. Tidak lulus karena belum mengerjakan soal. Mau bisa soal sing kerja nih. 8 ya. Kalian tak cabung ke soal sampai gitu. Dapat soal 1 bulan. 8 soal 1 bulan, Bu. Oke, saya kurangi 7. Kak, Kurangi 2. Kurangi 2, Bu. 5. Nah, 5 itu pas, Bu, buat soal itu pas, nggak mumet-mumet. Pas lah, Bu. Berarti kan soal 5 soal 5 5 itu yang betul itu 5. enggak 7. Sudah dikumpulkan sebelum hari 5. dikumpulkan sebelum hari Senin. Nah, Loh,